presidennya marah terkait kebijakan ini, tetapi Menteri Perekonomian dan Menteri Perdagangan nggak bunyi sama sekali terkait dengan persoalan ini. Ya, seperti dibiarkan persoalan kelangkaan minyak ini gitu. Jumpa lagi di video YouTube-nya Saud Sinaga. Kali ini kita ngebahas terkait dengan pidato dan kebijakan kebijakan presiden terkait larangan CPO, ekspor CPO, yang kemudian menyebabkan terjadinya penurunan harga di tingkatan level petani. Kebijakan yang disampaikan melalui pidato Presiden Jokowi tak lama setelah selesai disampaikan langsung memberi dampak yang cukup besar bagi petani sawit, dan hingga saat ini gitu ya, sudah banyak juga dampak-dampak yang mengikuti, terutama terjadinya penurunan harga di petani, pabrik tidak membeli sawit, beberapa berita dan informasi terkait dengan pabrik-pabrik baik di Kalimantan dan di Sumatera itu sudah tidak membeli TBS dari petani karena memang stok mereka ada dan CPO nggak bisa dijual. Apakah ini secara sistematis berangkat dari kebijakannya Jokowi atau kebijakan pemerintah, ataukah ini hanya permainan spekulan, ataukah ini bisa jadi pemain-pemain besar sedang bermain di kebijakan sawit, karena ini apa yang dilakukan Jokowi terkait pelarangan ekspor CPO ini berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Lucu juga sebenarnya presidennya marah terkait kebijakan ini, tetapi Menteri Perekonomian dan Menteri Perdagangan nggak bunyi sama sekali terkait dengan persoalan ini. Ya, seperti dibiarkan persoalan kelangkaan minyak ini gitu. Tapi kemudian buntutnya Jokowi mengambil kebijakan pelarangan ekspor CPO. Ya, kita tahu kemudian beberapa dampak dari ini juga ada 4 orang ditetapkan sebagai tersangka terkait ekspor CPO ya. Ya, termasuk juga pengusaha dan juga ada pemerintah gitu ya, staf di kementerian gitu ya. Nah, ya ini meresahkan, tentu iya, membawa dampak buruk bagi petani jelas, merugikan negara apalagi gitu. Nah, kita juga berharap kebijakan ini gitu ya bisa, nggak tahu nih mau apa sih sebenarnya kebijakan ini ingin meraih apa? Apakah ingin bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan atau pemain-pemain industri besar kelapa sawit? Pemerintah gitu ya dalam arti ini ingin berdiskusi. Kayaknya kalau itu pilihannya, ingin berdiskusi dan meletakkan duduknya, kenapa kebijakan seperti ini yang dipilih gitu? Yang berdampak langsung bagi petani. Atau mungkin juga ya Pak Presiden nggak tahu, nggak punya dan nggak memegang data terkait dengan dampak-dampak seperti ini di petani. Bisa jadi gitu ya. Ya, kemungkinan-kemungkinan itu ada. Nah, ini berkaitan dengan itu, pada tanggal 13 Mei kemarin, 13 Mei 2022, kawan-kawan dari SPI dan SPKS, SPI ini Serikat Petani Indonesia, sedangkan SPKS adalah Serikat Petani Kelapa Sawit gitu ya. Nah, mengeluarkan pernyataan sikap menyikapi persoalan lanjutan kebijakan larangan sementara ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng. Nah, ini berkaitan pada tanggal 12 Mei mereka sudah melakukan diskusi gitu ya. Pasca Presiden mengeluarkan pernyataan kebijakan pelarangan gitu ya. Ini kemudian tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang larangan sementara ekspor crude palm oil atau CPO, refined, blended and deodorized palm oil. Nah, ini ya berkaitan dengan produk-produk hasil olahan TBS ya. Itu yang dilarang gitu loh. Maka
SPI, Serikat Petani Indonesia dan Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS mengeluarkan pernyataan sikap kepada pemerintah gitu ya. Yang pertama, kebijakan pelarangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng harus dijadikan momentum pemerintah untuk merombak sistem perkebunan kelapa sawit yang ada. Mengapa? Pertama, karena reforma agraria yang belum dijalankan sehingga perkebunan kelapa sawit masih menjadi sumber konflik agraria dan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Yang kedua, mengapa menurut mereka harus ada perbaikan sistem perkebunan gitu ya. Ini berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit menerapkan sistem pertanian monokultur berdampak pada lingkungan hidup. Berikutnya, ketergantungan petani sawit kepada korporasi kelapa sawit sangat kuat. Petani sawit belum mempunyai pabrik pengolahan kelapa sawit seperti industri pengolahan menjadi CPO hingga minyak goreng. Yang kedua, sikap yang disampaikan oleh SPI dan SPKS adalah terkait dengan pemerintah segera mengawasi dan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pabrik kelapa sawit atau perusahaan dari tingkat trader, grower, hingga produser yang ikut andil dalam menentukan harga TBS secara sepihak dan menyimpang, bahkan merugikan petani sawit. Nah, ini yang salah satu yang memang harus dilakukan. Dalam beberapa waktu yang lalu juga sudah ada peraturan atau kebijakan-kebijakan dari gubernur di masing-masing daerah gitu ya, untuk bagi perusahaan atau pabrik kelapa sawit tetap membeli gitu ya. Namun ini kan juga berdampak pada ya, kalau sederhananya kalau pabrik beli tapi nggak bisa jual hasilnya, mau kayak apa gitu. Yang ketiga, poin yang disampaikan oleh SPI dan SPKS adalah terkait dengan mereka menduga bahwa penetapan harga TBS kelapa sawit saat ini tidak lagi merujuk pada harga internasional yang sebelumnya berlaku. Nah, ini terkait dengan fakta di lapangan bahwa pabrik kelapa sawit tidak mematuhi harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, SPKS dan SPI menyuarakan agar negara tidak boleh kalah. Ingat, tidak boleh kalah dalam mendukung sebetulnya penetapan harga yang berpihak kepada petani. Yang keempat, pemerintah segera mengawasi dan memberikan kebijakan yang tepat, melindungi petani sawit dari harga input produksi yang tinggi pada petani, ya seperti harga pupuk, misalkan pestisida dan herbisida. Nah, ini poin keempat ini terkait dengan ya negara harus hadir gitu ya dalam hal melindungi petani sawit dari ya besarnya biaya produksi. Yang kelima, kebijakan larangan sementara ekspor CPO harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki struktur pasar oligopoli di industri hulu perkebunan kelapa sawit yang telah menyingkirkan petani kelapa sawit. Yang terakhir, keenam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera mempercepat perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat dengan mendukung pembiayaan bagi penguatan data serta pembentukan atau revitalisasi kelembagaan petani sebagai upaya melibatkan petani swadaya sebagai pelaku rantai pasok CPO maupun biodiesel. Nah, itu ada 6 hal pernyataan sikap yang disampaikan oleh SPI dan SPKS di tanggal 13 Mei yang lalu. Nah, ini menarik sebenarnya. Ya, sudah banyak kemudian diskusi-diskusi, kemudian kegelisahan petani sawit ini terkait dengan larangan ini yang berdampak pada harga di tingkatan petani. Ya. Kita berharap pemerintah bisa segera mencarikan solusi kebijakan yang berpihak pada petani, gitu ya. Karena mungkin ini berkaca pada kebijakan pelarangan ekspor batu bara kali ya. Kayaknya. Tetapi harus kita ingat, dalam industri batubara nggak ada pengusaha individunya gitu. Maksudnya pengusaha perorangan yang punya masyarakat gitu. Nggak ada, itu punya perusahaan semua gitu. Nah, bedanya kalau ini tetap diterapkan begini ya, harga semakin turun, semakin jatuh, petani semakin susah. Sementara hasil produksi perkebunan harus dijual, tidak terbeli gitu ya. Ini mau seperti apa? Nah, kami harap juga ketua-ketua, bapak, ibu, abang, kakak yang bekerja dan punya kebun kelapa sawit kemudian bisa menguatkan barisan gitu ya, dalam artian berorganisasi, berkelompok gitu ya, untuk ketika persoalan-persoalan seperti ini muncul, agar kemudian persoalan-persoalan seperti ini bisa menjadi masukan gitu,
agar petani bisa jadi pemain utama tentunya, tidak hanya sebagai pelaku industri gitu ya, mensokong rencana-rencana program pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia jauh lebih baik, tapi juga bisa kemudian mengadvokasi diri melalui organisasi atau kelembagaan tani yang ada. Mungkin itu dulu sedikit keresahan petani kelapa sawit, dan saya anak petani. Ya, semoga pemerintah juga segera mampu menyelesaikan gitu ya persoalan ini. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Dadah.